rival yang benar-benar ngelawan ya dalam tanda kutip. Awal mulanya kan saya nih Mas yang dicekek pertama nih ya. Anak yang lugu sih ajak, ayo. Saya Deddy Swastika dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian berandalan-berandalan di tribun manapun mereka berada untuk membuktikan kepada kalian bahwa berandalan-berandalan seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Oke, ketemu lagi di EFF episode akap yang hari ini kita ketemu dengan teman-teman lama kita sih sebenarnya dari garis keras Jackmania. Dari pernah nama deh? Ya, gua Irlan. Biasa kalau di The Jack dipanggil Abi Irlan. Abi Irlan, oke. Saya Alvin dari GK Depok. Gue Ambon dari Gandaria Kebayoran. Gue Alek. Dari tadi. Dari tadi. Nah, ini Bi mau nanya sih sebenarnya. GK ini didirikan tahun berapa? Pertama kali berdiri nggak resmi nih ya. Itu cuman cetusan dari gua sama beberapa temen. Itu tahun sebenarnya awalnya sih tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi tahun 2000. Oh enggak, sebenarnya sih tahun 99 sih sebenarnya. 99 hanya beberapa orang gitu ya. Istilahnya emang nggak ada niatan pengen bikin komunitas atau kumpulan atau core wheel di dalam Jackmania. Cuman buat apa, pengen ini aja lah, gue pengen banisme Jakarta dulu kan supporter bolanya nih nggak ada gitu ya, boro-boro untuk dukung di kandang gitu, apalagi keluar gitu kan nggak ada. Nah karena gue pengennya wah harusnya The Jack ada nih yang nonton bener-bener dukung Persija di kandangnya sendiri sampai kita away nih keluar gitu. Nah akhirnya tahun 99 gue bikin tuh garis keras, walaupun itu hanya masih teman kerja sama teman-teman alumni dulu, teman alumni SMA gue tuh. Alumni SMA udah emang nggak ada niatan pengen serius, tapi akhirnya banyak tuh orang-orang pada mau gabung kan. Kita kan nggak core wheel ya waktu itu, karena kalau di DJ kan ada core wheel ya, kita bukan core wheel, cuman hanya bikin baju. Akhirnya banyak yang pada wah boleh tuh, lagi tuh gue bikin bajunya 6 sebenarnya. Oh boleh tuh Arab dulu panggil Arab tuh. Arab gue mau dong. Ya udah akhirnya udahlah kita bikin aja, akhirnya jadi bikin. Udah jadi banyak tuh. Nah pas banyak akhirnya udah, karena bajunya GK ya udah semua pada kumpul. Kalau DJ kan awalnya nonton di timur ya, di Lebak Bulus. Nah akhirnya kita karena udah kumpul teman-teman lumayan banyak tuh yang pakai baju garis keras, ya udah kita nonton di selatan. Sendiri ada tuh di selatan, cuman anak-anak garis keras. Nah baru karena udah banyak dan kita ada pendaftaran juga, akhirnya lagi itu Bung Ferry sih bilang, Pak itu tuh yang bule-bule itu sama yang satu lagi tuh kan debul ya kan. Yang ada kita nih putih-putih di berduanya, panggil tuh boleh tuh, mereka banyak juga tuh masanya, udah suruh dirin core wheel aja. Ya udah akhirnya kita suruh dirin core wheel. Nah gue nebeng ke kampus IAIN dulu karena kebetulan kuliah di IAIN lah gitu ya, kita nginduk ngesup gitu istilahnya di core wheel IAIN. Nah tahun 2000 kita ber-KTA tuh, akhirnya mulai agak serius sedikit itu ber-KTA IAIN. Nah tahun 2000 juga akhirnya karena udah banyak nih kan syarat jadi core wheel lagi tuh 50 anggota. Nah karena anggota kita banyak, lebih dari 50, akhirnya kita ngajuin sebagai core wheel. Nah namanya sepakat gitu teman-teman, udah nama kita garis keras aja nama core wheelnya. Ngajuin proposal ke sekretariat. Nah cuman itu dipending tuh, nggak langsung diterima karena kan namanya ya. Karena kalau core wheel itu kan harus berdasarkan wilayah. Nah selama setahun itu kita ke pending. Nah baru bukan setahun, bahkan 2 tahun tuh kita ke pending, dari tahun 2000 akhir sampai 2002 ya. GK tuh baru resmi jadi core wheel di The Jack. Jadi 2 tahun lah, 2 tahun kurang. Perjuangannya 2 tahun ya? 2 tahun kurang untuk kita jadi core wheel resmi di The Jack. Yaitu masa anggota udah makin nambah terus. Itu untuk ini tadi ngobrolin masalah anggota tuh. Kalau untuk anggota GK ini pendaftarannya seperti apa sih? Ada pendaftaran khusus nggak? Kan kemarin kan pernah denger tuh, kita pernah cerita tuh, pernah ngobrol-ngobrol pas waktu di Jogja. Ada kayak GK Camp apa-apa itu. Awalnya sih kita sama, hanya pendaftaran anggota aja seperti pendaftaran anggota DJ pada umumnya kan. Mereka daftar, syaratnya sesuai yang ada di formulir pendaftaran KTA Jackmania. Nah cuman dulu kita ada tambahan gitu kan anak, jadi
ini kan garis keras nama ini, karena awalnya kita namain garis keras itu kan tujuannya untuk jadi pendukung militan gitu ya, loyalisnya Persija. Jadi di mana dan kapanpun Persija tanding, kita harus nonton, harus ada gitu kan. Nah konsekuensinya kan, ketika lu nonton di mana dan kapanpun, lu berarti harus ngorbanin diri lu nih, ya nggak? Diri lu untuk hadir terus kan, waktunya gitu kan. Kedua, karena nonton di mana dan kapanpun, berarti kan perlu duit ya, perlu materi kan, perlu dana. Nah lu harus nyiapin. Jadi kalau gua ngambilnya ke konsep Islam kan tuh, sesungguhnya Allah telah membeli diri orang-orang mukmin, dirinya dan hartanya kan gitu, dengan balasan surga kan gitu. Nah gue juga di Jackmania garis keras, lu udah dibeli nih kasarnya oleh Persija, oleh Jackmania, diri lu dan harta lu untuk dukung Persija gitu. Oh gitu. Nah, jadi awalnya tuh kalau lu mau masuk GK ya harus nonton terus Persija di kandang dan juga tandang. Gitu. Nah sampai akhirnya kita bikin GK Camp. Pertama kali kita ngadain GK Camp itu 2008 tuh. Itu GK Camp pertama, dan itu pesertanya ada 66 orang ya. 66 orang termasuk gue juga gitu. Jadi semua anak GK yang pendiri-pendirinya tuh wajib jadi peserta gitu. Jadi peserta awal kita jadi peserta GK Camp. Dan instrukturnya kita manggil orang luar gitu untuk ngedidik kita lah gitu. Itu di Gunung Salak, di Halimun Salak. Di Halimun Salak tuh itu 3 hari. Itu dimaksudkan untuk apa? Ketika ada GK Camp? Sebenarnya sih tujuannya pertama kan gini ya, gue ngeliatnya nih yang tadi gue bilang GK itu harus jadi pendukung Persija militan kan, di mana kapan harus nonton. Nah untuk membentuk karakter orang yang bisa militan, bisa loyalis, itu kan harus ke alam gitu ya. Karena ketika kita ke alam kita akan nge-push apa istilahnya, ngasih pendidikan lah, training dasar lah istilahnya ke anak-anak untuk terbentuk karakternya, diuji fisik dan mentalnya kan di alam gitu. Dan itu kekompakan, kesolidan itu semua bisa tercipta di alam gitu. Karena kan pencinta alam atau pramuka atau PMI, bahkan tentara, bahkan relawan, bahkan aktivis pasti semua kan kebentuknya di situ ya. Sampai atlet pun aja kan, atlet pun ketika di training oleh tentara di training center pasti kan dibawanya ke alam gitu. Iya. Karena orang bisa kebentuk karakter itu emang di alam menurut gua. Makanya di situ kita ajak anak-anak GK tuh untuk tercipta karakter yang militan dan loyal itu ya harus ke alam. Sampai sekarang masih buka pendaftaran untuk GK? Sampai sekarang masih, cuman karena ini kondisi lagi kayak begini kan, jadi kita stop tuh. GK Camp yang terakhir kan kemarin ke-6 ya, ke-6 ya, ke-6. Nah, jadi semakin lama ya semakin materinya semakin diperbarui lah. Ke dunia kesporteran lah gitu. Oke. Terus untuk ini, maaf, dijawab boleh? Nggak boleh. Masalah rivalitas. Kalau kita sih nyebutnya sih canda sih, rivalitas ya kan. Rivalitas itu ketika kita bercanda itu lebih seru. Rivalitas dengan mana tuh yang paling dianggap greget gitu kasarnya? Kalau menurut GK sih ya, rival yang benar-benar ngelawan ya dalam tanda kutip, ya bonek ya, yang benar-benar ngelawan. Masih ada perlawanan. Kalau buat yang di Jawa Barat sih ya tahu aja dah. Bener. Kalau bahasa orang Jakarta B aja. Gue nggak ngomong lu. Iya nggak apa-apa, gue yang ngomong. Kalau buat yang Jawa Barat sih, menurut gue sih biasa aja. Tapi selama ini seumpama ada yang menggunakan nih kaos tim dari yang rival tadi tuh. Kalau pas di Jakarta, pas gak ada match, itu gimana tuh tanggapan kita tuh? Kalau untuk saat ini ya, ini kita kan ya udah mulai proses pembelajaran ya Mas ya. Kalau dulu sih Mas ya, kalau dulu ada pastinya ya. Masanya sih dulu ya kita ajar kalau dulu ya. Kalau sekarang sih udah lebih ya udahlah, selama udah ada masing-masing ya, udah melewatin fase seperti itu ya. Udah lewatin. Cuma kalau dulu sih mau lu lagi ngapain kita nggak peduli. Kalau dulu, kalau sekarang sih udah lebih anak-anak, kalau gue lihat sih udah lebih bijak sih. Udah lebih bijak ya, masanya ini bukan match gitu ya. Bisa bedain antara pas jam pertandingan atau mungkin dia kita lagi main. Kita udah bisa ngebedain lah Mas waktunya. Terus untuk GK ini sekarang ini selama pandemi ini apa aja yang dilakukan untuk sisi humanismenya? Karena kan kadang kan sisi humanisme ini kan sama media sosial dihilangin tuh. Kayak seumpama kemarin kayak pas, maaf saya sebut, kayak DJ kemarin dia bilang
ya Mas, ketika kita mau laga kita pasti tuh ngasih bilangnya sama Bung Ferry nyumbangin nyumbangin sembako ke panti asuhan itu kan nggak pernah dimuat tuh di media sosial manapun gitu loh. Kan hal-hal kecil seperti itu kan apa ya penting menurut saya gitu loh. Itu yang pengen kita angkat sih sebenarnya gitu. Untuk paling dekat ini kita donor darah. Sebelumnya kita udah donor darah juga di Supwil Gandaria Kebayoran. Nah, kemungkinan dalam dekat ini tanggal 11 itu kita ada donor darah lagi untuk pembagian sembako. Waktu itu Korwil kita sempat dapat jatah sembako dari pengurus pusat. Nah, disalurkan untuk Korwil garis keras. Nah, dari Korwil garis keras itu kan dapatnya emang nggak banyak ya. Dihitung dari jumlah wilayah apa nggak salah. Nah, satu wilayah itu untuk ketua supnya. Nah, biar kita sama rata, ya udah saya punya saran ke Korwil kita tuh biar dibagiin ke warga sekitar aja. Akhirnya saya bagiin tuh ke warga sekitar. Yang tadinya hak kita serahin lagi ke orang. Iya. Iya, betul. Hal seperti ini kan sebenarnya nggak pernah diungkap kan sama media sosial kan taunya kan cuma masalah tahu sendiri lah kan masalah. Ya tambah lagi nih untuk masa pandemi ini kan ya. Lagi corona gini kita tetap tadi yang mau dibilang tuh kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan yang kita jalanin itu kita ngadain GK berdonor gitu. Jadi kita nggak takut nih walaupun lagi corona kita tetap donor gitu ngelakuin kedonoran. Karena ya lagi-lagi kan ini dilematis ya. Ini mungkin jadi multi interpretasi atau mungkin apapun orang argumentasi tentang corona, ya udahlah tetap kita jalanin. Kita nggak takut tuh. Walaupun kondisi lagi kayak gini kita tetap ngadain donor darah. Dan ini mau yang kedua nih nanti besok. Minggu depan nih kita ngadain GK berdonor. Minggu depan ada GK donor ya. Kalau ada 2 kali mari silakan langsung daftar ke tempatnya sama di Sub GK Kebayoran Gandaria. Jadi tuh di masa corona ini 2 kali kita ngadain donor darah gitu. Keren itu kegiatan kemanusiaan. Nah, kegiatan kemanusiaan GK jalanin lagi pas masa pandemi kemarin yang tadi teman-teman jelasin. Itu pembagian sembako tuh. Karena kita punya bunker. Bunker itu kan sebutan kita buat sekretariat Jackmania garis keras tuh. Kita nyebutnya bunker. Nah, bunker itu jadi kita salurin tuh ke warga sekitar. Nah, untuk warga sekitar kita rutin ya setiap tahun itu kita ngadain kurban. Nah, kurban itu ke warga setempat. Oh, ada kurban juga. Ada kurban juga. Kita juga selalu kurban. Kita selalu nyumbang kurban di Idul Adha ya. GK kurban. GK kurban. Terus apa lagi? Oh, sama ini pas kita ngadain santunan yatim juga itu pas kegiatan Milad GK tuh. Milad GK kita ngadain kayak semacam tablik akbar. Nah, di situ ada santunan boleh, ada santunan. Daripada milad buat mabuk-mabukan katanya seperti itu ya. Walaupun pada mabuk juga sih. Ada budgetnya beda. Budgetnya beda sendiri. Tapi yang penting buat sosial tetap ada dong. Jadi kita ngadain tablik plus santunan dan itu di dekat bunker juga, jadi ke warga sekitar juga. Jadi alhamdulillah untuk warga sekitar kita bisa diterima lah dengan warga sekitar, walaupun teman-teman orang pertama pada kaget boleh. Oh, Jackmania garis apaan nih hujannya yang buruta-buruta yang harus yang mabok nih. Akhirnya alhamdulillah kita di situ udah 3 atau 2 tahun ya. Alhamdulillah warga terima. Itulah kegiatan sosial kita jalanin. Terus kalau untuk ini untuk GK yang di pinggiran tuh. Itu kan sering terjadi benturan-benturan tuh. Itu ada pengawalan nggak dari GK pusat untuk nganterin pulang mereka atau gimana gitu? Ya sih. Selama ini sih belum pernah sih. Cuma ya anak-anak udah tahu konsekuensinya. Ketika lu ada di Jawa Barat atau mungkin perbatasan lah ya, kan nggak hanya Jawa Barat kan, dengan Tangerang aja kita bentrok kan. Atau mungkin di utara juga kita ribut. Anak-anak sih udah ngerti konsekuensinya. Lu ada di wilayah lawan, lu berangkat dukung Persija, lu tahu resikonya, ya udah anak-anak sih jalanin aja. Berarti nggak pernah ada pengawalan gitu, nggak pernah ada ya? Cuman ketika ada korban dari GK, seumpama nih ada korban dari GK gitu, ada dana-dana seperti itu nggak? Ada, pasti ada itu. Pasti ada ya dana ya? Ya namanya teman-teman yang tadi gue bilang kan, kita harus tanamin kekompakan, kesulitan ya. Iya. Itu kan salah satu tuh, ketika ada teman yang sakit, ya semua kita sakit. Sakit semua. Sakit semua. Dan kalau masalah apa? Satu tubuh. Satu tubuh ya. Nah, tadi kalau dibilang misalnya apa tadi pengawalan ya, ya namanya cowok kan laki ya. Ketika lu udah keluar dari rumah, lu kan tahu resiko gitu kan. Ya udah berani tanggung resiko. Pengen nanya nih, ada masalahnya nih banyak beredar nih info nih dan saya kan juga datang ke teman-teman Greenwood juga. Itu keributan SSA itu sebenarnya
nggak pengen nanya awalnya gimana sih sebenarnya. Apa? Kenapa? Juga nggak apa-apa. Nah, iya. Oke deh. Jangan sampai awalnya kenapa sih itu? Kalau saya dengar, maaf nih, kalau saya dengar kan ada yang minta minum sampai naik bus. Katanya kan ada yang maksa katanya gitu kan. Awal mulanya seperti itu katanya, pagi-pagi itu jam 10 atau jam berapa itu? Sebenarnya kalau Saya nggak pandai cerita pas soalnya. sama bonek Mas ya, itu kan mereka juga kan baru naik ya dari Liga 2 ke Liga 1 kan. Dan sebelumnya sih dari GK sendiri untuk hubungan dengan bonek ya. Dan ini pribadi GK ya, gue bicara tentang GK-nya aja dulu ya. GK udah nerima ya sebenarnya dengan boneknya sendiri. Waktu mereka ke Jakarta pun Waktu demo salah PSSI, satu demo ya? iya waktu mereka memperjuangkan timnya, mereka pun nggak kita colek loh Mas. kita yang awal, Bang. Kita nggak nyolek sama sekali mereka, dan kita ya udah mereka berjuang buat timnya. Dan teman-teman juga selama masa dari 2015 sampai 2018 itu kan ke Jawa Timur kan sering Mas ya. Dan mereka juga yang gue lihat sih mereka nggak banyak usil gitu. Nggak gangguin gitu ya. Oh ya udah nih, berarti nih mereka ada itikat baik nih buat Pokoknya dia tahu rivalitas gitu. Ah. Ketika ketemu baru gitu kan. Nah. Gitu. Pas kejadian di Bantul itu sih kita sih sebenarnya fine-fine aja Bi ya. Iya. Bahkan waktu di Bantul juga mereka sempet ada yang nyanyi selamat datang. Kebetulan juga kan GK habis rombongan pertama kan yang datang. Waktu itu ya kita sih pas nyampe ya biasa aja sih Mas. Mereka minta rokok kalau kita ada kita kasih. Minta minum kalau ada kita kasih. Terus kenapa itu ada terpicu keributan itu? Ya gimana Mas ya? Pas itu sih enggak, sebenarnya sih bukan yang meledak banget sih, bukan itu Bang. Ini kan karena kebetulan awal mulanya kan saya nih Mas yang dicekek pertama nih ya. Oh gitu. Itu kan pertama saya itu yang dicekek. Jadi pas kita ngobrol nih berbaur kan semuanya udah. Mereka ngebentangin sial tetangga. Saya tegur dong. Mas, ini kan Persija lawan Persebaya, nggak ada hubungannya dengan mereka. Saya ambil, saya jambret. Mereka nggak terima. Dia ngomong apa ya? Ini dulurku lah, apalah, dicekek lah saya. Nah kebetulan Abi, Kang Debul segala macam teriak. Wah, Alpin diapain? Udah, terjadilah. Sampai Isa. Hanya dibatalin tuh ya. Iya. Iya, sebenarnya sih emang nggak ada masalah ya. Sama-sama kan udah tahu lah posisinya bahwa yuk kita nonton bola bareng-bareng nih. Kita uji nih, walaupun selama ini kan kayaknya bonek terkenal rusuhnya, DJ terkenal anti bonek ya kan, anti segala macam lah. Cuman memang lagi tuh kebetulan kan gue juga masih pengurus ya. Cuman waktu itu memang dibatasi nih, penonton dari bonek tuh dibolehkan hanya 1.000 gitu kan. 1.000 itu yang terkoordinir. Nah, sementara yang udah nyampe duluan itu kan, entah yang estafet atau apapun gitu kan, itu udah nguasain stadion duluan tuh, sampai ke 11 stadion apa Pacuan Kuda kan, udah banyak tuh. Kita rombongan nih nyampe duluan ada 5 bis. 5 bis The Jack termasuk GK ada 2 bis. Pas kita masuk ke udah area Bantul kan yang persawahan segala macam itu bonek-bonek semua tuh. Dan mereka nerima kalau kita misalnya ribut, udah pasti biasanya dianjurin tuh sebelum masuk ke Bantul kan, sebelum masuk ke stadion SSA kan. Baik-baik dulu. Jadi baik kalau mereka ada bilang wah DJ gitu kan. Ya udah, kita masuk sampai tuh istilahnya gimana sih kalau bis kanan kirinya udah penuh orang kan, jalan udah bener-bener penuh. Itu sama sekali nggak dicolek, bis sama sekali nggak ditimpuk, nggak dianjur sama bonek. Bahkan sempat mereka nyanyi selamat datang. Udah sampai kita masuk ke dalam stadion, masuk kita parkir ke belakang yang tempat DJ biasa parkir. Nah, bonek tuh baru nyamper kan, wah DJ udah. Nah, tadi tuh ya benar Alvin bilang teman-teman, mereka minta rokok, minta minum kan gitu ya udah, anak pada ngasih. Nah, memang ada beberapa yang bonek tuh jelas-jelas naik ke bis gue tuh, ke bis GK, naik ngambil rokok supir bis. Sambil ambil makan apa ya lo, keripik lah, minuman semua. Anak udah cuman gitu doang kan. Akhirnya turun. Nah, turun ternyata ya itu gua nggak tahu tuh yang tadi Alvin cerita ada masalah ya kan. Udah clash kan tuh. Ribut rame. Nah, tapi kita pengurus tetap tuh ngeblokade tuh supaya jangan besar gitu kan. Nah, cuman akhirnya karena memang bonek lebih banyak kan masanya. Lebih banyak karena ngeliat ada apa tuh rame-rame. Pada kabur semua. Nah, di situ ya yang tadi gue bilang kan nggak ada bonek yang
yang 1.000 orang itu yang terkoordinir itu, yang memang yang benar-benar mesen tiket untuk nonton tuh. Itu kan yang Itu estafet. Belum mereka. datang itu. Jadi di situ nggak ada tuh. Jadi ya udah, yang mereka mungkin nggak bisa nyegah teman-temannya. Nah kita The Jack yang nyegah cuma beberapa orang kan, tapi ketika yang di sana nimbuk-nimbuk ya udah kan akhirnya bas-basan ya udah jadi chaos. Lost lah. Lost lah ya udah, karena lagi-lagi gue bilang pertama di kita rombongan The Jack juga pengurusnya hanya beberapa. Begitu pula di boneka mungkin nggak ada yang terkoordinir ya. Jadi nggak ada pimpinannya lah. Walaupun mungkin mereka nggak punya pimpinan global, punya beberapa kan, tapi tetap kan nggak ada ya yang dituain lah di situ. Karena jujur aja nih Mas Phil, gue pun sebelum pertandingan itu gue bergrup dengan bonek tuh. Ada grup WhatsApp kita. Ada grup WhatsApp beberapa pentolan-pentolan bonek. Walaupun sebenarnya mereka menyayangkan terjadinya pertandingan itu diadain di Bantul. Kenapa? Karena ini nggak bisa untuk menyegah bonek-bonek estafet tuh. Kalau diadain di Jakarta, mereka jamin hanya 1.000 doang yang bisa datang. Yang estafet, karena Jakarta Jogja dengan Surabaya kan nggak terlalu jauh ya. Dan itu mudah bagi bonek-bonek estafet untuk datang. Mereka sebenarnya menyayangin gitu. Tapi mau gimana kan? Nah, cuman lagi-lagi yang gue sayangin lagi, andaikan yang 1.000 orang itu udah datang lebih awal ya, mungkin itu bisa lebih nyegah keributan nggak sebesar kayak itu tuh. Karena kan minimal mereka bisa nyegah bisa nyegah tuh teman-teman bonek untuk nggak nyerang-nyerang terus gitu. Kalau kita sih hitung-hitungannya kemarin ya udah pasti kita kalah jumlah. Cuman ya Alhamdulillah ya? bisa bertahan sampai Isya. Ya alhamdulillah dari sampai malam ya. sampai malam. Isya. Itu ribut itu kan itu belum puasa. Itu bulan puasa loh. Iya, puasa. itu bulan puasa. Itu bulan puasa, jadi ribut itu berkali-kali berhenti udah jadi pas ajan doang. berhenti pas azan. Jadi azan zuhur, azan asar sampai azan maghrib. Itu dari pagi ya, Dari pagi. Karena kita nyampe jam 10 pagi kita nyampe di stadion SSA. Itu ada 5 bis, GK2, Brother, Meruya, sama apa lagi? Ya ada pengurus pusat, ada bis dari pengurus pusat. Jadi 5 bis tuh. Karena memang teman-teman kita sebenarnya kok kumpul tuh semua di Candi ya, restoran Candi. Cuman semua teman-teman karena masih pagi, adalah pada ke Parangtritis semua ya, main dulu. Ke pantai ya, Parangtritis pada main dulu. dulu. Kita bilang, kita langsung ke stadion aja, orang bonek udah nguasain kok, masa kita yang tuan rumahnya nggak nguasain. Makanya kita berangkat, ada 5 bis. Sampai malam ya, sampai jam 10 malam. Sampai jam Isya ya, pas 7. Isya ya? Karena kan bonek akhirnya sama polisi udah mulai diusir-usirin tuh. Dimundurin dia. Jadi anak bijak semua dimasukin, dan kita dipulanginnya jadi bareng-bareng gitu. Setelah itu nggak ada komunikasi lagi dengan bonek lagi? Oh, nggak ada, langsung pada keluar semua. Walaupun ada beberapa yang komunikasi, tetap pertama dia nyalain ke gue gitu ya, karena kan yang lagi itu yang pakai topi merah gitu ya, nyalain kan dianggapnya gue nyerang juga. Ya gimana kita bukan provokator, maksudnya ikut nyerang juga, harusnya kan bisa nyegah lah. Gimana gue mesti nyegah ratusan anak The Jack ya, dan anak bonek ribuan nyerang ke kita, kan nggak mungkin juga kalau gue akhirnya kagak bela diri gitu kan. Oke, bercanda sih paling seru. Bercanda sih orang soal jangan bahasa Jawa tapi jawab bahasa Indonesia. Kamu Jakarta. Iya. Nah. Kejadian bercandaan paling seru. Di mana bercandaan paling seru? Bantul. Selain Bantul ada lagi nggak? Ada. Di mana tuh? Di mana ya? Kita bercanda paling seru di mana? Di Ngawi ya, Bi? Ngawi. Banyak kita kejadian. Terus serunya Pi, serunya. Ya serunya Itu kan ini kan cerita masa lalu. Dan ini bukan duta perdamaian dan bukan channel permintaan maaf dan bukan channel klarifikasi di sini. Ya. Jadi kalau di sini dilarang minta maaf, dilarang klarifikasi, dilarang minta damai. Paling seru berarti nih Bantul, ikut juga di Bantul pas jadi Bantul. alhamdulillah saya ikut. Waktu itu di Bantul ya. Kurang ngerti kok tekon aku. Pertandingan apa sih di Bantul? Yang lawan Bogor nih, leker lawan Bogor. Lawan Bogor Wah, lucu itu. Lawan Bogor seru-seru lucu. Jadi ketika itu kita lawan Bogor tuh ke Bantul itu kita 8 orang. Bantul. Ke Bantul kita 2 mobil pribadi ya? Iya. Lawannya Persikabo Bogor. Ketika itu sebelum dia diizinin keluar, kita udah keluar duluan dong. Kita kan bukan tuan rumah. Mereka berapa mobil? Berapa habis?
Nggak ada sih, mereka sekitar 5 mobil. 3 mobil. 3 mobil Pribadi, 1 bis itu dia bareng pengurus pusat. Pengurus itunya. Sini cuma 2 mobil doang yang Iya, sini 2 mobil. Tapi di Jack di Jawanya banyak. Oh, cek yang itu ya. Terus Kan saya narik anak-anak dong. Udah dah, kita tarik mundur dah. Kan masih Jati gimana ya? Bogor. Kita di Bogor 2 kali bikin kecot. Iya kan? pernah tuh di sana. Wah, 2 kali bikin kecot kita di Bogor. Dikecotin diapain nih? Kan nggak tahu ya di sini kecot tuh apaan. Kita tuh di Bogor nggak diterima dengan baik. Pertama, ya terjadi crash lah. Kalau bahasa anak sekarang apa sih? Ya tawuran lah. Kayak gitu. Terus dia mencuap-cuap di media sosial. Kami tunggu di Bantul. Oh boy, keren bahasanya ya. Iya. Saya ngajak anak-anak nih. Anak-anak yang lugu saya ajak, ayo. Aku mau lugu. Percaya aku lugu. Cerita bener. Anak-anak lugu aku ajak. Zat, anak-anak lugu aku ajak, ayo kita nonton. Setelah nonton, sebelum selesai, ayo kita pulang. Nanti pada berantem, saya khawatir kan kayak gitu kan. Udah, setelah itu saya nungguin lampu merah. Dengan kawalan ketat, pada pakai motor, pakai. Saya bilang, hantam lah di situ. Akhirnya kita, anak lugu tadi tuh. anak-anak lugu nih. 8 orang anak-anak lugu kita hantam. Lawannya banyak lah. Akhirnya kita ribut. Bukannya malah bener, malah saya ini bersawah. Ini bener. Ini cerita bener loh. Kok bisa nyebut sawah? Sepatu baru gue ya, dari Australia baru beli. Tinggalan di sawah di Bantul. Lebih jelasnya tanya Bapak Ampun. Jadi waktu itu yang bawa mobil saya nih, anak-anak pada di luar gitu. Pas ceritanya udah kejadian chaos, bentur nih, terjadilah tuh benturan ya. Pas habis benturan, nelpon kan nggak ada yang diangkat. Ya udah tuh, akhirnya saya muter-muter nyari anak-anak gitu. Udah gitu ada kerumunan orang nih, saya kira anak-anak gitu ya, anak-anak kayak tentunya anak dicik lain gitu kan. Gue muncul kayak zombie. Gue muncul kayak zombie. Jadi sama. Gara-gara nyari sepatu. Bukan. Emang jadi kita fokus di mobil itu paling kita 4 orang. Yang Jadi masukin 4 orang. teman-teman 4 anak orang. GK itu Anak-anak lugu nih. pada ngumpetnya di sawah pas diuber sama yang pakai motor trail. paham. Jadi mereka orang tuh kalau bahasa PUBG apa ngepron ya? Ngepron. Iya. Iya. Jadi Parah. ketinggalan. Pas saya jemput, lu habis dari mana? Dari mana lu kan? Jadi udah Keluar semua. Enggak, ini cerita bener. Ini serius, yang penting kita dapat. Kita dapat ya kan. Nih, jadi nih kayak anak-anak lagi pada nongkrong. Ini sawah nih ceritanya. Saya nongol dari sawah begini, anak-anak pada kabur. Wah, balik begitu. Karena lumpur semua ya, lumpur semua. Lu dari mana, Bang? Lu anak mana? Kebetulan anak DIY. Iya. Jack. DJ. Jack ya? DIJ. Saya bilang, tolong teleponin Ambon. Ambon kebenaran pendiri DIJ juga. Ambon. Bang temen, teleponin Ambon. Gua ada di sini. Bilang sama anak GK. Jadi penghubung. Waktu itu handphone saya di mobil, Iya, nggak ada yang bawa. nggak bawa apa-apa. KTP semua nggak bawa. Udah kayak bener-bener kayak zombie. Iya. Lost kayak udah pokoknya. Tapi itu yang kejadian yang sama Mobil. Bogor itu ya? Bukan. Tapi mereka mundur. Atau mereka di Mereka sawah? ya di bawah naungan. Oh, seperti biasa. Tapi kita Bubble match gitu mas modelnya. tetap hantam. Tetap kita antem Karena tapi saya terus bawa ya orang lugu, saya hantam. Karena lu gak tahu apa-apa, Iya. jadi berani nih. Aja. Saya kan bisa aku ngono. Aja. Cuma yang lucunya lagi gini mas, kita udah nyiapin strategi nih mas. Ntar pokoknya kita antem pasti Uber nih mas. Oh ya udah, mobil siapin. Nah dia kan yang nyupirin nih mas. Mobil siapin, oke. Mobil siapin nih mas. Kita antem,
GR, Uber. Nah itu nggak cuma anak GK sih bang ya. Banyak. Ada Ada yang anak- pencik lain. Enggak, tapi Anak kita lain. yang mulai. Iya, emang kita yang mulain sih. Kita antem, kita lari. Nah kita udah nggak bisa ke mobil tuh mas. Kalau kita ke mobil kita ketangkep. Iya. Soalnya dia nguber pakai motor kan, makanya kita lari ke sawah. Nah anak-anak lain, dejek-dejek lain lari ke mobil mas. Saya yang ngamatin. Dia nyametin, Ah. dia bawa aja dipikir Iya, anak-anak. pas udah saya bilang masuk. Ini orang mana semua? Gak taunya bukan anak-anak di sawah. Ternyata itu Anak teman-teman Jack. Dejek lain. Pencik lain itu korwil lain. Yang punya mobil ditinggal. Tapi nggak ada masalah, habis itu langsung balik ke Jakarta. Pulang. Langsung balik ya. Langsung balik. Kalau sama Persitara gimana sih? Kalau sama Persitara? Coba Amon, Arik. Kan itu kan derby Jakarta kan kalau sama Persitara kan? Bukan. Gimana Kalau tuh? Persitara ya? Persitara ya dibilang derby ya bukan derby. Derbynya derby kota lah. Derby kota ya? Iya. Yang lebih ininya lagi, kita kan terakhir ketemu tahun berapa tuh dia? Tahun 2004, 2005? 2000 yang dia degradasi. sampai benar-benar dia ada korban sih. Yang ada korban yang 2018 dimasukin ke selokan itu, yang jatuh ke selokan itu? 2018 itu mas. Oh baru itu ya? Baru itu Itu yang dia lagi main sebenarnya lawan apa? dia main di Depok. Iya, main di Depok lawan apa ya? Pokoknya Liga 3 itu dia. Liga 3 dia. Ah. Dan posisinya sih anak Dejek kan itu lagi tur masif ke Malang. Woi. Oh baru gue ke Malang. Ah. Ketemu di situ. Enggak. Ketemu. Jadi mereka bukan lawan Dejek tim intinya lah bahasa halusnya mah. Oh. Baru lawan tim Asal-asal ada Iya. teman-teman Dejek yang nggak berangkat. disipain Nah, gitu. tapi kan sampai ada korban kan, mereka jadi 2 orang kan kalau nggak salah yang Dan korban korban dari mereka. dari mereka 2 orang. Terus sebagian besar pada away ke Malang karena 2018 Oh. itu kan ya pas Persija juara kita tuh paling rekor away itu pas 2018 termasuk ke Malang. Ke Malang kita sampai 30.000 ya? 30 Malang pasti daya tampungnya 33 bis. 33 bis. kan ada bukan 33 bis, 99 bis. Kita Oh, iya, Jebol iya, kota iya. dong. Oh, itu Ya, Jakarta sepi dong Jakarta. Oh makanya 07 jadi kita konvoy bis DJK itu sampai 99 bis nggak putus tuh. Itu makanya kita termasuk rekor nonton terbanyak itu di Malang itu berapa 15.000 ya masalah 15.000 itu ke Malang 15.000. 2018. Oh. Sampai ngebludak ke luar ke dalam Sampai nggak bisa masuk. Iya, karena 2018 itu benar-benar away kita tuh away rekor semua tuh. Oh. Sampai termasuk ke ke Sriwijaya Palembang. ke Palembang, Ke Palembang. itu 3.000. Terus ke Bali 6.000. Ke Bali 6.000. Kalau Tapi pakai sendal kan? Oke, sudah. kalau ke Bali ini kan pernah tuh kemarin ada cerita tuh sama teman-teman di Bali katanya juga pernah ada tuh keributan sama Itu Oh, iya. pas Piala Presiden. pas Piala Presiden ya. Piala Presiden. Ada keributan juga tuh katanya di sana. Tapi kemarin 2018 juga sama. Itu liga yang ya biasalah yang ada di wilayah itu kan punya komunitas. Ah. Kan di Bali memang ada yang musuh kita yang mereka nyerang untuk anak-anak gitu. Oh gitu. Emang cuma ribut kecil itu biasa nggak. Oh gitu. Cuman bukan semua supporter Bali berarti ya. Bukan dengan Balinya, tapi dengan supporter yang musuh-musuh kita itu tuh, yang Ya. rival itu. Rival tapi datang ke sana. Ya emang mereka tinggal di situ. Oh emang mereka tinggal di situ. Bali. Nah, Oke, paling oke. yang ribut yang termasuk lucu pas kita away yang ke Bali itu kan. Ah. Ke Bali kita ngelewat mah Ngawi ya. Ngawi sama Oh iya, di Solo Ngawi. Pasuruan. Ngawi sebelum Solo. Pasuruan. Pokoknya enggak yang kita pas ke Bali. Nah, itu tuh yang termasuk ribut gede tuh. Masuk lumayan gede ya karena boneknya mantekin anak-anak tuh. Oh di jalan di Di jalan. jalan. Nah, sampai kita ke mana? Madiun ya. Madiun, mana lagi sih, Bang? Madiun. Nggak tahu udah belum nama-nama tempatnya. Nah, itu lumayan itu. Berarti setiap Persija main ke Jawa Timur pasti Ada. ada bercanda-bercandanya di Oh, jalan jelas, ya. artis ibu kota. Iya. Artis ibu kota. Alek. Sampai ini aja kita ke Papua itu termasuk direcokin juga gitu. Ke Papua. Ke Papua itu bukan hanya oleh supporter Papuanya tapi oleh supporter yang rival tadi itu kan mereka ada yang di situ juga direcokin juga. Jadi mereka gabung ke Papua. Enggak, jadi mereka sendiri aja yang ngerecokin. Oh gitu. Pas di dalam stadionnya.
Sebelum pertandingan malah. Sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan. Gitu. Kalau sama ini, terakhir itu kan sama, bukan terakhir sih, sama PSM Makassar. PSM Makassar ya. Yang Persija main di Makassar. Nah. Yang di Pakai Kembang Api itu. Iya. Ya kan, itu kan pernah ada kan? Iya. Yang di syuting Pakai Kembang Api pemainnya, hotel pemain. Itu teman-teman ada yang datang ke sana nggak? Nah, itu ya kita alhamdulillah sih itu termasuk rekor juga ke Makassar. Kita ke Makassar yang pas pertandingan Piala Liga Indonesia itu ya. Liga Indonesia kan pertama kan home away tuh, final home away kan ya. Mau Piala Indonesia itu Piala ya. Indonesia kan Piala Indonesia final kan home away dan main pertamanya Jakarta. di Jakarta. Kita menang. Nah, pertandingan kedua kita main ke Makassar kan. Makassar, Itu berangkat sampai 750 orang tuh. berangkat ke Makassar. Berangkat ke Makassar DJ itu 750 orang. Dan itu kan yang ada pemain kita ditimpukin diserang itu. Yang diserang Pakai Kembang Api itu kan sampai masuk sampai media akhirnya kan sosial. pertandingan gagal tuh kan. Pertandingan ditunda. Cuman DJ itu udah banyak lah 750 orang kan gitu. Tapi ada kejadian di sana. Kejadian kecil-kecilan doang sih karena kan kita dengan supporter Makassarnya dengan Maxman, Baik ya. dengan apa lagi sih Red Gang kan baru tuh juga supporter Red Gang itu ada lagi supporter apa ya pokoknya adalah kulit supporter Makassar dan kita memang ditampungnya di Maxman sih di Maxman lagi di Maxman apa sih namanya Maxman apa ya Malah Mana? di Jakarta yang kejadian gede, Mas. Dibalasnya di Jakarta mereka. Iya, Atau jadi gimana? enggak. Ya aksi balesan gitu Aksi jadi. balesan gitu ya? Waktu anak Makassar nobar di daerah Tebet malah diserang sama anak-anak. Padahal yang di Jakarta yang pada di sana way ada aja di sana. iya yang di Makassar sih anak-anak wah aman nih pada ngabarin aman. Cuma yang aksi balesan anak-anak nggak terima yang di sini. Yang di sini. Waktu itu Tapi sih, tapi sesudah itu sampai sekarang baik kok, damai ya, ada baik ya masalah. sampai sekarang ya. Karena kan emang pada dasarnya ya lagi-lagi emang letupan kecil ya, kecil oleh oknum-oknum kan sebenarnya. Karena kalau kita kan supporter sebenarnya pengennya nonton terus kan tim kita di mana pengen nonton terus. Nah, ketika nonton terus kan ya minimal kalaupun kita nggak ribut ya minimal ya bisa nonton lah gitu kan. Bercanda kecil sih lumrah sih karena kalau menurut saya sih kalau sepak bola nggak ada rival juga nggak seru gitu loh. Nggak ada, iya kan? Sepak bola terus duduk bareng terus dengan rival apa ya? Ya menurut saya sih rival itu penting harus ada gitu. Emang sih sebenarnya tugas kepolisian nih sebenarnya. Semua unit supporter tuh memang harus dihadirin kan di dalam pertandingan gitu kan. Ya dikasih jatahnya aja kan tamu berapa, tuan rumah berapa. Dan itu harus kalau diadain seperti kayak sekarang ini nih karena ada ribut ini nggak boleh ya udah yang ada akhirnya ribut-ribut di pinggir-pinggiran di pinggir-pinggiran itu bahkan udah bukan ribut-ribut kayak kita supporter itu ributnya udah ribut-ribut gangster gitu kan udah kriminal jatuh ya kriminal bener itu udah pasti bunuh-bunuhan gitu iya bener karena kita yang di stadion kan nggak mungkin kita bawa sajam ya karena akan digeledah kan makanya menurut gue sih ya harus memang polisi kan tugasnya ngamanin ya dan dia kan memang aparat pelengkap pertandingan tuh ngamanin ya memang mereka harus ngamanin kalau emang nih ternyata supporternya rentan konflik nih berarti kan dia harus melipat gandakan pasukan itu ya keamanannya kan untuk mencegah dibandingin sekarang nggak boleh akhirnya ribut di pinggir-pinggir haruslah karena ya itu tadi kan kata-kataan saut-sautan kayak gitu-gitu kan biasa sama supporter ya itu memang harus ya tuh udah bumbu mulai pertandingan lah itu Mas itu bumbu pertandingan lah iya. Terus ini mungkin yang terakhir nih pertanyaan masalah liga diundur ini menurut teman-teman GK Persija gimana tuh? Kalau gue sih dengan liga diundur nih liga diundur tapi pilkada jalan terus tuh gimana tuh? Pertama gue pribadi sebenarnya kan nggak setuju diadain liga ya karena apa? Ya ini terlepas dari masalah corona ini kan ya, tapi kan tetap terjadi nih corona kan, akhirnya terjadi pembatasan, terjadi ruang gerak masyarakat, ruang gerak kita kan dibatasi nih, ya karena dibatasi ketakutan, kekhawatiran apapun gitu, ya udahlah daripada repot, mendingan gua sadar dan kan gua pernah nulis gitu kan di statement akun gua menolak liga dilanjut. Dan akhirnya lagi-lagi mungkin jadi kenyataan juga tuh ketika ditolak salah satunya apa sih kekhawatiran kan karena
corona gitu kan, karena pandemi, wah nggak bisa ngejamin nih nanti akan ada penumpukan masalah. Itu kan yang gue khawatirin sebenarnya kan. Nah, lagi-lagi kalau misalnya dibilang karena corona, akhirnya jadi nggak masuk akal juga nih. Iya. Kok liga yang jelas-jelas tanpa penonton ya? Udah jelas tuh tanpa penonton, pokoknya nggak boleh nonton. Ketemunya cuma 22 orang di dalam stadion. Dalam stadion 22 orang official kan. Jelas-jelas sama penonton, malah dilarang gitu. Sementara pilkada kan tetap jalan. Nah ini kan mungkin nggak masuk akal. Makanya gue bilang buat teman-teman supporter nih semuanya nih, udahlah, lu udah tahu bahwa politikus itu busuk, nggak ada politikus yang benar-benar suci, murni nggak ada. Jadi makanya lu supporter jangan pernah mau diperalat oleh para politisi, para politikus. Ya enggak? Kita supporter hanya dukung bola. Kick out politisi in my tires, in our tires. Dan kick politikus, kick pilkada.